Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Hafsa Nur Fauzia dari sekolahan SMKN 2 Bale Endah kelas 10 TJKT 2. Kali ini saya ingin membahas tentang networking model. Network model adalah konsep dalam arsitektur jaringan yang berfungsi sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Jadi network model ini adalah aturan dalam jaringan tersebut. Nah, selain menjadi standar networking, model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum network model ada, setiap vendor ini membuat atau memiliki network modelnya masing-masing. Lalu komunikasi antar vendor itu sulit dilakukan ya dikarenakan network modelnya masing-masing atau bisa dibilang berbeda. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar itu sulit. Lalu dibuatlah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization of Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa disebut juga OSI 7 layer model dikarenakan ada 7 layer. Nah, lihat gambar yang chaos networking yang warna merah atau kekacauan jaringan. Nah, ini tuh sebelum menggunakan OSI layer. Dan yang kanan, model networking ini setelah menggunakan OSI layer lebih rapih dan terurut ya daripada chaos networking. Networking model ini dibagi menjadi dua, yaitu OSI model dan TCP/IP. Yang paling sering digunakan itu TCP/IP, sedangkan OSI model ini sudah jarang digunakan. Sekarang hanya digunakan untuk edukasi saja. Kita lanjut ke pembahasan TCP/IP dan OSI model. OSI atau Open System Interconnection yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model ini memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Sedangkan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 atau 5 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD, dan model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Cara kerja TCP/IP yang pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Selanjutnya, paket dikirim melalui router. Nah, router ini selain untuk mengirimkan, ini juga menentukan rute pengiriman paket data tersebut. Setelah berhasil dikirim ke tujuan, sudah sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemah sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file yang utuh. Nah, jadi di sini udah ada struktur jaringan TCP/IP, yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Ada yang data link sama physicalnya, jadi linknya saja. Nah, di sebelah kiri ada OSI model, ini kan ada 7. Nah, TCP/IP ini merangkum beberapa lapisan OSI menjadi satu lapisan, seperti application, presentation, dan session itu menjadi aplikasi saja. Struktur TCP/IP model yang pertama ini adalah application layer atau lapisan aplikasi. Ini berfungsi sebagai antarmuka atau interface antara aplikasi yang digunakan pengguna dengan jaringan komputer yang mendasarinya. Contoh protokolnya HTTP, FTP, dan SMTP, dan lain sebagainya. Contoh application layer, jika kalian ingin membuka website di browser, application layer lah yang pertama kali bekerja. Fungsi pertama application layer adalah interface atau antarmuka pengguna jaringan yang menyediakan cara bagi program aplikasi untuk mengakses layanan jaringan. Representasi datanya memastikan data yang dikirim oleh satu komputer dapat dibaca oleh komputer yang lainnya. Nah, di sini ada application layer attack. Ini merupakan jenis serangan cyber yang secara khusus menargetkan pintu depan atau fitur-fitur dari sebuah aplikasi atau layanan web. Pertama, ada attacker. Ini tidak menyerang secara kasar, tapi dia mengirim permintaan atau request yang menyamar supaya terlihat seperti pengunjung website biasa. Selanjutnya, permintaan ini masuk ke IPS atau firewall karena serangannya rapi dan mirip user asli. Seringkali sistem keamanan ini tertipu dan membiarkan penyerang lolos masuk ke dalam sistem. Nah, begitu sampai di web server sini, si penyerang mulai bikin kacau. Dia bakal minta data yang banyak banget sampai servernya capek.
CPU atau RAM-nya jadi penuh, dan akhirnya websitenya jadi macet atau down. Tujuan akhirnya biasanya adalah database. Di sini penyerang mencoba mencuri data penting dengan cara menyisipkan perintah jahat lewat aplikasi tadi. Yang kedua ada transport layer atau lapisan transport, berfungsi untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keadaan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Contoh protokolnya TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol, TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan UDP atau User Datagram Protocol, UDP tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengirim, dan tidak peduli apabila paketnya hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat daripada TCP. TCP/IP itu lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi utamanya menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI, dan menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Yang ketiga ada network layer atau lapisan jaringan, merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas yaitu IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoreksi sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika melakukan pengiriman paket. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing untuk menangani koneksivitas dan routing sebagai pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik pada jaringannya. Yang keempat ada data link dan physical, keduanya disatukan karena saling berhubungan. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Recovery itu tanpa perbaikan. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Selanjutnya, encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses pembungkusan data dengan informasi tambahan header saat data bergerak turun dari atas ke bawah, sedangkan decapsulation itu proses membuka bungkus data dan membaca informasi saat data bergerak naik dari lapisan bawah ke atas di sisi penerima. Jadi beginilah yang terjadi pada komputer kalian jika kalian ingin mengirimkan sesuatu. Dari application layer ke transport layer itu ditambahkan header TCP dan UDP, lalu ke network layer di sini ditambahkan header IP yaitu IP address awal dan tujuan. Selanjutnya ke data link yang dimana frame diubah menjadi sinyal listrik atau cahaya yaitu angka biner 0 dan 1, lalu dikirim melalui kabel naik ke atas masuk ke physical. Di physical ini diubah kembali menjadi bit data atau frame. Lalu ke network layer ini diabsulasi, dibaca header IP-nya, jika benar dibuang header IP-nya dan diambil datanya. Lalu ke transport layer dibaca TCP atau UDP-nya. Jika data ini untuk aplikasi maka dicek port-nya, lalu menyusun ulang potongan data, membuang header TCP atau UDP, dan mengambil datanya. Lalu di application layer, data itu diterima secara murni, misalnya seperti Gmail akan menampilkan Gmail tersebut di layar komputer Anda. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.